Mulai ya. Yuk. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya dengan Wiranto Rizky dan beserta teman-teman saya. Nama saya Aldila Firly. Nama saya Alam Kusuma Ilmawan. Nama saya Ananda Raffi Ramadan. Nama saya Jessi Asanta Amira. Nama saya Hairana Prima Martia. Dan berikut pembahasan kami. Yang pertama saya akan membahas soal nomor 1 yang membahas mengenai konsep tentang manusia menurut ilmu pengetahuan atau sains. Jadi konsep tentang manusia menurut sains ini terbagi atas 3. Yang pertama itu ada menurut biologi, yang kedua menurut sosial, dan ketiga menurut kepercayaan dan kebudayaan. Yang pertama, konsep manusia menurut biologi. Para ilmiah membuktikan bahwa tubuh manusia itu terdiri atas entitas anatomis yang satu sama lain memiliki hubungan yang saling berpengaruh yang dapat dijelaskan secara medis atau kedokteran. Jadi, menurut biologi ini, semua pergerakan yang terdapat di tubuh manusia itu dapat dijelaskan. Contohnya seperti kita menggerakkan tangan, itu ada campur tangan dari otot dan saraf yang bekerja sama dengan otak juga. Lalu konsep manusia menurut sosial, yang karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial, jadi konsep ini dapat dihubungkan dengan beberapa teori, yaitu ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu antropologi, dan ilmu psikologi. Ilmu sosiologi yaitu ilmu yang menjelaskan tentang hubungan antar manusia, lalu ilmu ekonomi karena sejatinya manusia akan terus memperkaya dirinya sendiri sehingga terdapat terdapat banyak teori ekonomi yang dibuat oleh manusia itu sendiri seperti permintaan, penawaran. Lalu ilmu antropologi yaitu ilmu yang membahas tentang hubungan antar manusia, dan ilmu psikologi yang membahas tentang kepribadian manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah humanities, yaitu konsep manusia menurut kepercayaan dan kebudayaan, yaitu manusia itu memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Di Indonesia, agama yang dianut itu yang diakui ada 5, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Buddha, dan Hindu. Jadi menurut kepercayaannya masing-masing saja gitu. Misalnya kita manusia, kalau menurut Islam, dibuat itu dari tanah. Berbeda dengan kepercayaan lainnya. Dan juga kebudayaan yang masih berhubungan dengan adat istiadat. Perbedaan ketiganya yaitu, kalau biologi itu manusia didefinisikan dengan metode ilmiah, seperti fisika, kimia, biologi, yang dilakukan dengan banyak penelitian, sehingga tubuh manusia ini dapat dijelaskan secara medis. Lalu yang sosial, yaitu manusia didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang hubungan sesama manusia, karena manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya berinteraksi dan saling membutuhkan. Serta manusia itu, nalurinya itu bertahan hidup, sehingga timbul ilmu-ilmu seperti ilmu ekonomi yang tadi saya sebutkan untuk memperkaya dirinya sendiri maupun kelompoknya. Lalu ada budaya, yaitu manusia, menurut kepercayaan masing-masing itu manusia diciptakan atas kehendak Tuhan. Contohnya di agama Islam yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu manusia terbuat dari tanah. Dari ketiga konsep ini tidak ada salah dan benarnya, tergantung konsepnya aja. Jadi ini tergantung. Jadi ketiga konsep ini tuh tidak ada yang salah. Namun terdapat perbedaan definisi aja menurut masing-masing disiplin ilmu sains tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wiranto.
Oke, selanjutnya adalah contoh konkret gambaran citra manusia dalam ilmu pengetahuan sesuai dengan salah satu mata kuliah jurusan kami. Next. Nah, di sini kami akan membahas mengenai ilmu ekonomi. Menurut slide sebelumnya, di mana telah dijelaskan mengenai ketiga perbedaan konsep manusia menurut disiplin ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi dapat dikategorikan ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan segala kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian ilmu ekonomi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang, atau kekayaan. Sedangkan menurut Adam Smith selaku Bapak Ekonom Dunia, mendefinisikan ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai suatu tujuan. Dalam ilmu ekonomi dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif ini memberikan penjelasan melibatkan identifikasi suatu masalah, pengertian, pengukuran, dan pengumpulan data. Yang kedua adalah teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dasar individu dan masyarakat secara teoritis. Dalam teori ekonomi ini dapat dicabangkan menjadi 2. Yang pertama, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah mempelajari mekanisme perekonomian secara menyeluruh. Biasanya pembahasan dari ekonomi makro ini adalah perekonomian di suatu negara, seperti fenomena tingkat pengangguran, inflasi, PDB, dan sebagainya. Selanjutnya, ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dalam mengalokasikan sumber dayanya masing-masing. Contohnya adalah perilaku konsumen, produsen, permintaan, dan penawaran. Nah, yang ketiga, dari penggolongan ekonomi ini adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji teori ekonomi untuk dipraktikkan secara praktis dalam kehidupan nyata dan diterapkan dalam berbagai bidang. Selanjutnya ada permasalahan ekonomi. Dalam melihat permasalahan ekonomi, menurut ilmu ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama, menurut aliran klasik, di mana pokok permasalahannya adalah proses menghasilkan barang dan jasa atau biasa kita sebut produksi, sistem distribusi di mana proses penyaluran barang dan jasa, dan yang terakhir adalah konsumsi di mana proses penggunaan nilai barang dan jasa. Yang kedua, menurut aliran modern. Dalam aliran modern ini, pokok permasalahan ekonomi adalah what, how, and whom. Jadi secara ringkas, pokok permasalahan utama ekonomi adalah terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan. Next. Selanjutnya, metodologi yang digunakan dalam ilmu ekonomi. Dalam menganalisis berbagai fenomena ekonomi yang terjadi, metode yang digunakan biasanya adalah metode kualitatif. Alasan metode kualitatif ini lebih sering digunakan dibandingkan metode kuantitatif karena dalam metode kuantitatif biasanya tidak dapat menangkap atau merefleksikan perilaku pelaku ekonomi yang berubah-ubah. Dalam metode kualitatif terdapat ilmu ekonometri yang merupakan penggabungan ilmu matematika, statistika, dan teori ekonomi. Nah, aliran lain dalam metode kualitatif ilmu ekonomi yang biasanya digunakan adalah general equilibrium atau keseimbangan umum yang menjelaskan tentang konsep aliran uang dalam masyarakat dari satu pelaku ekonomi ke pelaku ekonomi lainnya. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, setelah dijelaskan mengenai contoh konkret mengenai konsep gambaran citra manusia dalam ilmu pengetahuan ilmiah sesuai dengan salah satu jurusan mata kuliah pada jurusan kami, yaitu ilmu ekonomi. Selanjutnya, terdapat kritik yang diajukan terhadap ilmu ekonomi adalah adalah bahwa ilmu ekonomi gagal dalam memperhitungkan sifat manusia yang bijaksana dan realistis. Ilmu ekonomi telah diakui memiliki paham tentang kodrat manusia, akan tetapi akar masalahnya terletak persis pada kenyataan tersebut.
para pengkritik merasa itu tidak tepat dan tidak nyata. Ilmu ekonomi juga dianggap kaku dengan pemikiran saat ini, karena ilmu ekonomi dikritik masih kurang memperhitungkan sifat manusia yang seharusnya lebih kompleks dan irasional. Next. Selama ini bisa dikatakan ilmu ekonomi itu tidak pernah memiliki sepenuhnya teori pilihan yang memadai. Seorang ahli kebudayaan yaitu Profesor Stuart pernah mengkritik kaum marginal teori utilitas dalam ilmu ekonomi karena mengandaikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang pasti dan tepat. Nah, dia menyarankan dengan membuat pilihan yang dibuat dalam 3 cara, yaitu yang pertama karena keinginan lama untuk benda tua, yang kedua karena kepuasan tua itu lebih baik, yaitu keinginan akan hal-hal baru, dan yang terakhir itu karena tidak dapat dihilangkan kecenderungan untuk berpetualang dengan hal-hal baru yang pada dasarnya adalah sebuah proses epigenetik. Next. Selanjutnya soal 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Suara Ran. Iya, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal 2 terkait tahapan revolusi sains dari Thomas Kuhn, di mana revolusi sains ini terdapat 2 fase. Yang pertama adalah fase normal dan yang kedua adalah fase revolusioner. Fase normal adalah sebagai berikut. Next. Ya, jadi di sini menurut Kuhn, fase ini menyerupai gambaran yang bersifat kumulatif standar ilmu pengetahuan. Kuhn menggambarkan sains normal sebagai pemecah teka-teki. Jadi di sini tuh Thomas Kuhn itu pernah berstatement bahwa sains fase normal itu merupakan gambaran sains normal yang dimana tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan gagasan. Kayak seperti contohnya adalah seseorang yang sedang memecahkan teka-teki, yang dimana dalam memecahkan teka-teki tersebut tentunya bergantung pada kemampuannya sendiri. Thomas Kuhn juga mengklaim bahwa sains normal dapat berhasil hanya jika ada komitmen yang kuat dari komunitas ilmiah yang relevan terhadap keyakinan teoritis, nilai, instrumen, dan juga teknik. Lalu selanjutnya ada fase revolusioner. Ya, jadi di fase revolusioner ini, Thomas Kuhn menganggap bahwa fase ini tidak bersifat kumulatif. Karena menurut Thomas Kuhn, revolusi ilmiah melibatkan revisi terhadap keyakinan atau praktik ilmiah yang ada. Jadi, pada fase revolusioner ini adalah Thomas Kuhn menganggap bahwa ilmuwan sains normal tidak menguji atau berusaha untuk mengkonfirmasi teori panduan matriks disiplin mereka. Menurut Kuhn, tidak ada aturan untuk memutuskan signifikasi teka-teki dan untuk menimbang teka-teki serta solusinya satu sama lain. Sehingga, karena alasan inilah fase revolusioner sangat terbuka untuk persaingan di antara ide-ide yang berbeda, serta ketidaksepakatan yang rasional. Maka berikutnya akan dibahas, contoh-contohnya akan dibahas oleh Alam. Next. Sorry, Raffi yang menjelaskannya. Ya, sorry Raffi. Next, Raffi. Belum ada suaranya, Vi. Sorry. Unmute, Raffi. Contoh revolusi sains yang dibentuk dalam tim reformasi perpajakan ini yang dibuat oleh Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak. Yang bisa diambil contoh adalah dalam zaman sebelum era digital masih terdapat banyak wajib pajak yang tidak mengerti dalam pelaporan sistem perpajakan. Nah, di sini cara yang jika tidak dilakukan penyuluhan, maka tidak banyak orang yang datang ke KPP dan mengerti, sehingga sebagai contoh yaitu penghasilannya yang memiliki aset yang dimiliki oleh orang pribadi. Hal ini yang ditujukan dalam mewujudkan tim reformasi perpajakan yaitu mewujudkan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan dapat dipahami dan memiliki berintegrasi. Next.
Tujuan untuk terbentuknya tim reformasi ini adalah yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan kepada wajib pajak terhadap institusi perpajakan ini dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar wajib pajak serta memberikan kehandalan dalam mengolah basis administrasi perpajakan ini. Pilar yang mengoptimalkan penerimaan pajak ini telah diputuskan oleh Menteri Keuangan nomor KMK 885 KMK 03 tahun 2016 yang berarti sumber daya manusia, teknologi dan basis data ini sudah diperoleh oleh dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Alam. Next, Zing. Udah dijelasin sama Raffi. Oke. Selanjutnya dari semua revolusi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, tentunya Direktorat Jenderal Pajak ini menginginkan perubahan yang sangat signifikan ya, dengan sistem perpajakan yang tadinya bersifat offline, wajib pajak di mana harus mengisi formulir-formulir tersebut ke kantor pajak masing-masing terdaftar. Tujuannya ini nantinya agar wajib pajak ini tidak terbebani atas kewajibannya untuk melapor SPT tahunan orang pribadi. Next. Nah, ini merupakan contoh revolusi sen dari jurusan kami yaitu akuntansi di bidang perpajakan. Yang gambar di sebelah kanan ini merupakan sebelum adanya reformasi perpajakan di bidang online, di mana orang pribadi untuk melaporkan SPT tahunannya harus mengisi formulir secara manual, ditulis dalam kertas ini formulir, lalu melaporkannya datang ke kantor pelayanan pajak wajib pajak tersebut terdaftar. Sedangkan di gambar kiri ini terdapat aplikasi atau website yang sudah dilakukan reformasi oleh Direktorat Jenderal Pajak di mana orang pribadi itu tidak lagi menggunakan formulir untuk melaporkan SPT orang pribadi tahunannya. Jadi dengan cara online, wajib pajak bisa melaporkan pajak tahunannya secara praktis dan terdapat panduannya yang bisa kita lihat di situ ada petunjuk pengisiannya. Jadi membuat orang pribadi itu wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melakukan pengisiannya. Next. Ini merupakan daftar pustaka yang kami ambil untuk mengisi presentasi kami. Ada 4. Next. Sekian, terima kasih.